Satu aja. Oke, shalom teman-teman. Lagi dong, shalom. Oke, iya lapar kayaknya. Aku juga lapar nih. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita mau naikkan satu pujian. Sebelum itu, yuk sama-sama kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah mengumpulkan kami kembali di tempat ini untuk memuji muliakan nama-Mu Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami juga akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh-Mu boleh bekerja di setiap hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Yuk teman-teman, sama-sama kita nyanyikan satu pujian ini dari dalam hati kita. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sekali lagi katakan, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu pasti yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, Kau izinkan sesuatu terjadi. Oh, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Aku dan teman-teman untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup setiap kita. Sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Angkat suaramu dan
Sama-sama kita sembah Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Sembah Engkau Yesus, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi teman-teman katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang lewati cobaan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi katakan, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kami mengucap syukur pagi hari ini Tuhan. Kami bersama rekan-rekan kami, anak-anak tunas remaja. Kami boleh berkumpul di tempat ini, kami boleh memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami juga mau belajar dari kebenaran firman-Mu. Biar Tuhan tolong kami, biar kami boleh membuka hati, pikiran kami dengan serius menggunakan waktu-waktu yang ada ini untuk kami belajar dari firman Tuhan. Sehingga hidup kami boleh dipersiapkan untuk mencapai destinasi ilahi yang Tuhan tentukan bagi kehidupan kami semuanya. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan biar firman Tuhan ini sungguh-sungguh berbicara kepada kami semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, kita yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Oke, silakan duduk. Oke. Shalom semuanya. Okay, thank you for your response. It's very good to be with you again this morning. Nah, sebelum Pastor Reddy mulai, Pastor Reddy pengen dengar sesuatu ya, pengen dengar cerita kalian gitu ya. I'm sure you have something, mungkin Pastor Reddy yakin ada sesuatu yang kita takutkan dalam hidup ini. Atau sesuatu yang kita khawatirkan. Nah ini bisa macam-macam. Nah kadang kita nggak terlalu nyaman ngomong ini ke orang lain, tapi I'm not asking you for your deepest secret. That's not what I'm trying to say over here. Like in general, apa kira-kira yang kita takutkan dan khawatirkan? Apa? What is it? Yang apa? Yang khawatir apa? Takut apa? Ya. Yeah. Your future, you're afraid of the future, yeah? That maybe you're not gonna make it or something, yeah? The future's gonna be hard. Okay. Given, what is your fear or what do you worry or anxious about? Huh? Feeling? Oh, failing in? Oh, failing in life. Okay.
Nico. Future, also future, huh? Okay. How about Sydney? What do you fear or what are you anxious about? The future? Materials? I'm sorry, I cannot hear you. Betrayal. Okay, betrayal. Yeah, okay. All right, one more. Graphic. Apa yang kamu khawatir atau yang kamu takutkan? You don't have any fear? Really? Okay. I'm glad none of you, gak ada dari kalian yang berkata, Pastor, aku takut kalau tiba-tiba aku satu kali di jalan ketemu sama singa atau beruang. Well, chances are that's very unlikely ya, kecuali kalian mau pergi ke Afrika di pedalaman di sana, mungkin kalian akan bertemu dengan singa. Tetapi we're gonna talk something that has anything to do with lion today, yang ada hubungannya dengan singa. Coba slide-nya minta tolong. Kita langsung ini ya, quick answer ya. Who's your favorite hero in the Bible? Slide-nya. Okay. Who's your favorite hero in the Bible? Neil. Okay. Quick answer, no same questions. Jesus. Hey, no same question, no same answer. Come on, there's so many biblical characters in the Bible. Come on. Joseph, oke. Siapa? Karakter di Alkitab yang kamu suka, pahlawan di Alkitab. Tokoh di Alkitab yang kamu suka. Oh, you don't really know the character in the Bible, like so many of them. Anything in your mind right now? Oh, okay. Faith. Hey, that's already there. Come on. There's so many of them. From Old Testament, New Testament, the prophets, the Jesus' disciples. Cliff, who's yours? Solomon. Oh, wow, that's interesting. Archie. Peter. Okay. Rex, who's yours? Jesus is already answered. Who? Zacchaeus. Wow, interesting. Your P6s are, ex-P6s are so interesting. Okay, today we're going to learn about one of the biblical hero, satu tokoh Alkitab yang kalian mungkin gak pernah dengar namanya. Tetapi tokoh Alkitab ini, salah satu tokoh Alkitab yang I really like. I really like this character so much. Sampai I almost name Cliff this name. I almost like this close. Because I really like it, right? When you like the character or a name, kalau kalian suka satu tokoh, otomatis kan kita kepingin nanti anak kita dikasih nama seperti itu. That's what I'm trying to do with Cliff. Nah tapi setelah berbagai pertimbangan, kan gini ya, you need to know ketika I was at school, I was a bully. Like if you have a weird kind of names, you know what happened? You're gonna get bullied. I'm gonna make sure that you're gonna get bullied. Now, dari pengalaman masa lalu, otomatis when I wanna name my son, mau kasih nama anak, pasti berpikir mengukur tingkat bully meternya. Jangan sampai namanya terlalu gampang dibully gitu ya. Nah, nama ini setelah masuk ukuran itu, kelihatannya akan sulit sekali untuk tidak dibully. Nah, namanya ini. Benaya. Ya, Benaya. Kenapa ini masuk kok agak sulit? Jadi judulnya Benaya the Lion Chaser. Kalau kita misalnya tinggal di
Amerika atau tinggal di Bali, tinggal di Makassar, Benaya ini akan dipanggil Ben, gampang banget Ben. Tapi kalau kita tinggal di Jawa, Ben ini bisa berbahaya artinya. Yowis Ben. Ben apa ya kan? Karena ada artinya dan lain sebagainya. Terus kemudian saya nggak mungkin panggil nama belakangnya. Karena masa anak saya panggil ayah, Benaya ya kan. Jadi nggak mungkin. Nah, jadi akhirnya kita skip nama ini. Tetapi ini karakter yang luar biasa. Benaya the lion chaser. Nah di dalam Alkitab dikatakan seperti ini. Benaya bin Yoyada, seorang pahlawan perkasa dari Kabzeel, juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari bersalju. Oh ini luar biasa banget. Enggak banyak dicatat nama Benaya ini di Alkitab, tetapi ini salah satu ayat yang mencatat dia pahlawan yang perkasa dari Kabzeel. Dia satu kali dia pernah turun ke lubang, membunuh seekor singa pada hari bersalju. Nah, siapa Benaya? Nah, kalau kita lihat ayat-ayat tadi ya, Benaya itu kalau kita lihat di dalam 2 Samuel 23, Benaya itu bagian dari 30 pahlawan yang paling hebat, pahlawannya Daud. Jadi Daud itu punya 30 pahlawan dari puluhan ribu pasukan. Daud itu punya 30 orang yang paling hebat. Pokoknya ini orang yang punya rekor dan punya keahlian yang luar biasa hebat. Nah Benaya ini dari 30 ini, dia yang paling dihormati. Dia yang paling top dari 30. Tetapi ada lagi satu orang pemimpin 30. Benaya bukan pemimpinnya, ada pemimpin dari 30 orang ini. Tetapi Alkitab ngomong 30 orang ini tidak ada bandingannya, tidak bisa menyamai dengan 3 orang triwira. 3 orang triwira ini berarti lebih hebat lagi. Nah kata pahlawan itu dalam terjemahan aslinya itu giborim. Giborim itu bukan cuma orang yang pintar perang, tetapi di situ tulisannya kuat, perkasa, dan luar biasa. Nah itu giborim. Jadi Benaya ini termasuk di bagian ini. Yang sangat hebat, sangat kuat, perkasa. Dan dia paling dihormati dari 30. Sekalipun dia hebat, dia belum bisa dibandingkan dengan 3 orang ini. 3 orang ini luar biasa hebat. Pahlawan ini namanya Eleazar, Isyabal, dan Sama. Ini luar biasa banget. Alkitab mencatat ya, kalau kalian baca nanti ya, di 2 Samuel 23. Isyabal ini kenapa dia disebut paling hebat, salah satu yang paling hebat. Karena dia pakai tombak, dia kalahkan berapa orang? 800 orang dalam satu pertempuran. 1 lawan 800 dalam satu pertempuran, dia bunuh semua. Gimana nih dia bisa bikin itu? Wow, luar biasa hebat, gak masuk akal. Terus kemudian Eleazar itu perang, dia bertempur perang, tangannya udah capek. Udah gak bisa gerak, mungkin udah lemes sekali karena dia mengayunkan pedang dan bunuh banyak orang. Sampai setelah peperangannya selesai, Alkitab menulis pedangnya itu lengket di tangan. Gak bisa lepas. Ini kalau dibikin film sangat keren banget. Ini orang-orang yang sangat dahsyat. Sama, juga sama gilanya, namanya sama ya, sama-sama gila. Ada ladang kacang merah, ladangnya cuman gak besar, cuman ladang kacang merah gitu aja. Terus pasukan musuh datang menyerang, pengen merampas makanan kacang merah. Semua orang lari. Kenapa lari? Karena cuman kacang merah, ngapain dipertahankan? Kacang merah gak penting, ini bukan kayak Yerusalem atau markas raja atau Daud, bukan. Cuman kacang merah, tapi sama, karena dia sama-sama gila kayak Isyabal dan Eleazar. Dia gak lari, dia berdiri di ladang, dia ngomong kepada musuhnya, kamu mau ambil ini? Lewati mayatku. Dia lawan itu semua yang mau ambil ladangnya dan dia menang. Makanya dia ngomong, Alkitab ngomong, 30 pahlawan yang gagah perkasa giborim itu, yang paling dihormati adalah Benaya, tapi mereka tidak ada bandingannya dengan 3 orang ini. Nah, jadi di sini kita lihat ya, siapa Benaya? Benaya tadi tulisannya Benaya itu bin Yoyada. Nama bin Yoyada, kalau kalian ngerti, bin itu artinya apa?
Benaya bin Yoyada. Artinya bin itu anak dari. Nah, jadi Benaya bin Yoyada. Jadi Benaya anaknya, papanya namanya Yoyada. Nah, waktu saya kasih nama Cliff sebetulnya saya pengen pakai nama seperti ini, misalnya Cliff bin Eddie begitu. Tapi karena pasti bully meternya tinggi banget ya itu. Kalau seperti itu pasti dibully habis-habisan. Jadi makanya namanya tetap sama, Cliff Jacob Eddie Son. Eddie Son, right? My son. Jadi so he's gonna remember who's his daddy's name. Eddie Son. Benaya bin Yoyada. Nah Benaya ini berarti anaknya, papanya namanya siapa? Siapa nama papanya? Benaya bin Yoyada. Papanya berarti Yoyada. Papanya Yoyada. Papanya itu seorang imam. Imam. A priest. Jadi artinya Benaya ini dibesarkan secara mengerti tentang Tuhan. Dibesarkan untuk takut akan Tuhan. Dibesarkan untuk percaya kepada Tuhan. Nah itu yang dilakukan ya Benaya ya. Kemudian Benaya itu dari kota Kabzil namanya. Kabzil itu bukan kota besar. Kota kecil di pinggiran. Jadi artinya kalau dari sini kita lihat bahwa Yoyada itu gak punya keluarga yang hebat. Dia bukan anaknya orang terkenal. Dia biasa-biasa saja. Bahkan dalam Triwira, dalam pahlawan Daud, Benaya ini bukan yang paling hebat. Bukan yang paling hebat. Tetapi di sini pelajarannya ya buat kita semuanya ya. Ditulis di sini di antara ke-30 orang itu Benaya itu paling dihormati. Tetapi ia tidak dapat menyamai Triwira. Benaya bin Yoyada pahlawan perkasa dari Kabzil. Kalian mungkin berpikir saya ini bukan siapa-siapa. Aku gak seperti Triwira, aku gak seperti temanku. Dia pinter, dari keluarga kaya raya. Aku ini biasa-biasa aja. Aku ini gak punya keahlian yang hebat seperti yang lain. Nah kita berpikir dengan begitu kita takut masa depan. Kita takut kita gak bisa sukses. Kita takut bahwa kita gak punya teman. Kita takut kita gak disukai. Tapi ingat Benaya. Benaya itu dari anak orang sederhana. Seorang imam di kota kecil. Kalau kita sekarang Benaya itu dari kampung begitu. Itu Benaya. Tetapi Benaya sekalipun dia di situ, dia menjadi orang yang paling dihormati dari 30 pahlawan Daud. Ini luar biasa. Ini 3 pahlawan Daud ya. Nah sekarang kita lihat bagian yang kedua. Dari Benaya kita akan belajar tentang keberanian. Anatomi keberanian. Dari satu cerita ya, Benaya mengalahkan, membunuh singa di dalam lubang pada musim salju. Nah kita mesti belajar apa yang terjadi di situ. Apa yang terjadi di situ. Jadi juga pernah ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa pada suatu hari salju. Ada 3 hal di sini yang membuat this doesn't make sense at all. Yang pertama, hari bersalju. Kalau kita tahu di Timur Tengah itu panas, sangat panas banget. Dan salju itu sangat amat jarang dan langka sekali turun. Sehingga mereka nggak terbiasa dengan salju. Dan kemudian ketika kita sedang ada dalam keadaan salju, pasti situasinya itu dingin. Dingin sehingga badan kita ini mau bergerak sulit karena dingin. Yang kedua, licin. Bayangkan kalau kita olahraga, lapangannya bersalju, pasti sangat sulit sekali main karena licin. Apalagi kita sedang berolahraga dengan singa. Sangat berbahaya. Dan kemudian salju itu membuat daya pandang kita berkurang. Kalau kita hujan deres banget, kita ada di mobil, kita lihat, wah gak terlalu kelihatan kan di depan, apalagi salju. Itu membuat pandangan kita semakin jauh berkurang. Jadi dalam hal poin yang pertama ini, itu sangat gak menguntungkan untuk Benaya melawan singa. One on one lawan singa ini gak menguntungkan bagi dia. Apalagi yang kedua, lawannya itu singa. Nah singa itu kalau kita pelajari ya, singa itu beratnya kurang lebih singa dewasa itu 190 sampai 200 kilo. Tetapi sekalipun dia besar, dia sangat lincah. Jauh lebih lincah daripada kita manusia, yang paling cepat sekalipun.
Usain Bolt kalah cepat larinya sama singa. Singa yang paling slow, yang paling lambat aja masih lebih cepat dari Usain Bolt kalau lari. Kemudian refleksnya jauh lebih cepat daripada manusia. Kemudian cakarnya itu kalau begini, tangan kanan hilang. Ya kan? Tangan kiri mau nyerang, satu kali cakar hilang. Belum lagi gigitannya, taringnya. Kalau dia gigit, kita nggak lepas. Nah kemudian I was curious about this case. I asked AI, what are the chances for the strongest man to fight against a lion one-on-one? Jawabannya, chances are for the strongest humans to fight against lions are 0%. 0%. Terus I was continuing asking, tanya terus, masa sih nggak ada manusia yang pernah menang lawan singa? Kemudian akhirnya dia setelah berpikir keras, AI-nya menemukan, oh iya ada, pernah menang. Tetapi dalam kasus-kasus itu, biasanya yang dilawan singa yang sakit. Singa yang hampir mati. Dan kemudian manusianya setelah menang lumpuh. Atau kakinya hilang. Tapi dia selamat. Jadi ini luar biasa ya. Benaya lawan singa one on one. Singa yang bukan sakit, bukan tua, tapi singa yang sangat kuat. Dan yang sedang salju. Dan ini yang lebih mengejutkan lagi, fakta ketiga. Entah kenapa singanya itu masuk ke sumur. Nggak tahu, singanya nggak mungkin kan, takut sama Benaya. Saya nggak tahu kok kenapa singanya masuk ke sumur, entah kepleset mungkin. Atau kena jebakan dan sebagainya, masuk ke sumur. Dan yang terjadi apa? Benaya bukannya lari atau merasa dia sudah menang, Benaya lompat ke sumur, masuk. Kalau kita lawan singa di lapangan terbuka, mungkin kita berpikir, aku bisa menghindar, lari, atau paling enggak bisa siap gitu loh. Masuk ke sumur, ada singa di situ. Kalau kita masuk ke sumur sama singa, yang keluar pasti cuma satu. Tapi Benaya lompat masuk. Dia bukan didorong, dia bukan kepleset, tapi Alkitab ngomong dia masuk, mengambil keputusan untuk lompat. Nah ini luar biasa dahsyat. Ini yang membuat Benaya bin Yehoyada dari kota kecil, anak kampung, jadi pahlawan yang paling dihormati. Kenapa? Karena ini, peristiwa ini. Jadi nanti satu kali kalau kalian memperkenalkan diri, siapa? Pengalamannya apa? Bayangkan satu kali kalau Daud bikin lowongan pekerjaan untuk pahlawan dan panglima perang. Wah. Kemudian orang berlomba-lomba untuk tulis kan, isi, aku akademi militer 10 tahun. Pernah pengalaman ikut latihan A, B, C, D selama 5 tahun. Benaya ngisi, dia gak ada pengalaman macam-macam. Dia cuma tulis, aku pernah melawan singa pada ketika salju turun dan ketika singanya lompat ke dalam lubang, aku juga lompat ke dalam. Dan aku menang. Orang yang periksa langsung, Daud, ini hebat. Ini lain. Kira-kira kenapa kok dia bisa menang? Karena Tuhan menyertai. Karena Tuhan menyertai. Secara manusia, gak mungkin dia menang. Gak mungkin menang. Tapi karena Tuhan menyertai, odds-nya beda. Probability and the chances is different. Karena ada faktor Tuhan yang menyertai. Nah, ada yang harus berubah dalam pikiran kita. Jadi kalau kita belajar di poin yang kedua, anatomi keberanian ini, ada yang kita harus ubah. Mindset kita harus berubah. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita jangan tunggu kondisi dan keadaan itu jadi sempurna, jangan. Jangan tunggu kondisi dan keadaan jadi sempurna. Ada kalanya Tuhan itu kirimkan singa dalam hidup kita ketika hari sedang bersalju. Sangat gak perfect banget. Kemudian kita nunggu waktu yang perfect untuk kita
lakukan sesuatu. Tapi hari ini kita belajar dari Benaya bahwa kita tidak bisa menunggu kondisi itu sempurna. Jadi kita harus mengubah cara pandang hidup kita. Kalau kita menghadapi tantangan, mungkin tantangan di sekolah, tantangan dengan teman-teman, tantangan dengan guru di rumah, dan kalian lagi bad mood dan sebagainya. Kalian harus lihat Benaya bertemu dengan singa, dia harus menghadapi singa ketika hari bersalju. Enggak perfect banget, tapi dia tetap hadapi keadaan yang sulit itu. Sekalipun keadaannya enggak sempurna. Jangan tunggu waktunya sempurna. Yang kedua, kalian harus berani mengambil keputusan. Karena keputusan itu, keberanian itu bukan keputusan, adalah keputusan, bukan perasaan. Kalau kita ngikutin perasaan, pasti semua orang lari, termasuk Benaya akan lari menghadapi singa itu. Tetapi dia memberanikan diri bukan karena perasaannya, tapi mengambil keputusan. Dia berani, sekalipun dia takut. Dia tetap lompat, turun. Kemudian dia menghadapinya. Nah, hari ini mungkin ada yang kita tunda, karena kita takut. Apa itu yang kita tunda? Banyak hal. Mungkin kita say sorry to your friend. Kemudian mungkin kita mengakui kesalahan kita tunda karena kita takut konsekuensinya. Tapi kita harus lakukan itu. Nah, berani ambil keputusan hari ini, maka hidup kita akan berubah. Kalau Benaya tidak mengambil keputusan untuk berani di hari itu, maka dia nggak akan jadi pahlawannya Daud. Nggak akan. Tapi dia harus ambil keputusan hari itu. Kemudian pelajaran yang ketiga, masalah terbesar itu seringkali akan menjadi pintu yang terbesar, kesempatan yang terbesar dalam kehidupan kita. Jadi jangan berpikir bahwa kenapa kok aku harus menghadapi ini, kenapa kok aku harus belajar hal yang sulit ini, kenapa kok aku harus mencoba hal ini, kenapa kok aku harus dipaksa untuk melakukan ini. Kadang-kadang hal yang paling sulit yang kita hadapi itu akan membuka pintu kesempatan terbesar. Singa itu hal yang sangat sulit yang dihadapi oleh Benaya. Tetapi karena pengalaman itu membuka pintu kesempatan yang paling besar. Yaitu menjadi pahlawan yang paling dihormati dalam pahlawannya Daud. Inilah kunci dari sumur untuk mencapai kesuksesan di masa depan. Kalian harus berani ambil keputusan. Jadi mindset kita harus berubah, pikiran kita harus berubah. Jadi jangan, malas lagi gak enak badan. Jadi jangan tunggu kondisinya sempurna untuk kita mengambil keputusan. Ambil keputusan dalam keadaan apapun. Ambil keputusan yang benar. Kemudian berani itu bukan perasaan tapi keputusan kita. Dan hadapi setiap tantangan terbesar bahkan sebagai satu kesempatan. Oke, ini kesempatan buat aku. Jadi jangan takut dengan challenge. Selama itu baik, tapi gunakan challenge yang baik itu sebagai kesempatan untuk kalian membangun diri kalian. Nah kalau kita lihat ini ya, Nick Vujicic ya. Ini dia menghadapi banyak singa dalam hidupnya. Menghadapi banyak lubang. Tapi dia memutuskan untuk dia melawan. Kalau kita melihat dia yang lahir dengan tanpa tangan, tanpa kaki, pasti dia berpikir, aku gak akan bisa jadi apa-apa. Aku akan jadi orang cacat yang tidak berguna dan gak akan bisa bikin apapun. Aku akan sangat membutuhkan orang lain seumur hidup. Kalau kita berpikir menyerah dan pesimis. Dia berhadapan dengan banyak singa dalam hidupnya. Tetapi dia memutuskan untuk melawan singa itu dan lompat masuk ke dalam sumur. Ketika singanya ada dalam sumur, dia harus bunuh singa itu. Dan setelah dia mengalahkan singa yang dihadapi dalam hidupnya, mungkin singa itu berkata, kamu gak akan bisa menikah, gak akan ada yang mau sama kamu gak akan punya anak, kamu gak akan berhasil, kamu akan membutuhkan orang lain seumur hidup, kamu akan gagal. Itu singa yang dihadapi dalam pikirannya. Tetapi dia lawan itu semuanya dan dia menjadi saat ini menjadi motivator dan penginjil yang keliling dunia, yang dikenal seluruh dunia. Karena dia mengalahkan singa itu. Bahkan dia punya keluarga, punya 4 orang anak yang luar biasa. Ini contoh orang yang mengalahkan singa. Nah, bagaimana kalian bisa jadi
seperti Benaya atau seperti Nick Vujicic, itu tergantung kalian. Tuhan menyertai kita, Tuhan menolong kita, Roh Kudus ada dalam diri kita, tetapi Tuhan gak akan paksa kita untuk masuk dalam lubang, untuk menghadapi singa itu, enggak. Kita yang harus ambil keputusan, apakah kita mau menghadapi setiap tantangan, setiap kesulitan yang kita hadapi setiap hari. Apakah kita memutuskan untuk itu atau tidak? Setiap kelemahan kita, setiap tantangan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, itu seperti singa yang sedang kita hadapi. Dan bagaimana kita menghadapinya? Tuhan sudah memberikan inspirasi lewat Benaya, lewat tokoh-tokoh Alkitab, lewat Nick Vujicic, dan tinggal kita. Apakah kita mau mengikuti jejak mereka? Dan itu yang menentukan kalian akan jadi orang yang beda, kayak mereka, Benaya, Nick Vujicic, Isyabal, Sama, dan Eleazar, atau kita jadi orang seperti biasa. Dan itu keputusan yang harus kita ambil. Bagian yang terakhir ya, yang ketiga ya. Benaya itu dari lubang, dari sumur, dia naik ke atas tahta. Apa artinya? Singa itu mati, Benaya keluar jadi pemenang. Dan pengalaman ini tidak dilihat orang, pengalaman ini dia nggak dapat tepuk tangan, pengalaman ini sesuatu yang mungkin hanya Benaya yang tahu. Bahkan kalau dia cerita pun orang nggak percaya. Tapi ini yang membuat Tuhan melihat dan Tuhan mengangkat dia. Kalau kita melihat dalam Alkitab, semua orang tokoh-tokoh di Alkitab itu mengalami pengalaman yang sama. Jadi ini memang prosesnya, ini polanya. Kalau kita lihat Yakub ya, Yakub itu namanya siapa? Yakub itu siapa? Penipu. Yakub itu penipu. Yakub itu menipu kakaknya, menipu papanya. Jadi seumur hidup Yakub itu kerjanya menipu. Bertahun-tahun kemudian, puluhan tahun kemudian ketika dia mau kembali ketemu sama kakaknya Esau, dia ketakutan. Dia ketakutan dan dia berpikir bahwa kakaknya pasti akan masih marah dan balas dendam dan akan bunuh dia. Tapi apa yang terjadi? Yakub sadar, dia harus berubah. Kalau orang terbiasa menipu, apa yang terjadi? Dia akan berpikir semua orang itu menipu dia. Dia akan sulit untuk percaya sama orang, karena dia penipu. Dia akan ketakutan di pikirannya karena dia penipu. Kalau seorang pembohong, maka dia akan takut bahwa ketika dapat informasi, orang kasih tahu, dia akan selalu curiga, jangan-jangan dia bohong nih. Jangan-jangan dia bohong ini. Kenapa? Karena orang itu membohong. Sama juga ini reverse psychology. Orang yang tukang pencuri, maka dia akan khawatir bahwa orang lain ini akan mencuri apa yang dia punya. Sehingga dia akan selalu berusaha curiga kepada orang-orang di sekitarnya, akan hendak mencuri dirinya karena apa? Dia seorang pencuri. Nah ini Yakub. Yakub harus berubah. Dia tahu aku harus berubah. Dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke sungai Yabok. Di situ dia berdoa kepada Tuhan. Semalam-malaman dia berdoa. Bergumul. Sendirian. Dia berhadapan dengan singanya. Dia harus membunuh singanya. Bertahun-tahun, puluhan tahun dia hindari kelemahan ini. Tetapi malam itu dia memutuskan, I have to deal with this. I have to kill the lion. Dan semalam-malaman setelah dia bergumul, dia keluar dari sungai Yabok. Namanya bukan lagi Yakub, seorang penipu. Namanya jadi Israel. Kemudian kalau kita lihat Yusuf ini punya banyak sekali singa yang dihadapi. Yusuf dia masuk ke sumur, persis kayak Benaya. Tapi bukan ketemu dengan singa, dijual oleh saudaranya. Mau dibunuh di situ. Dia harus membunuh singa yang namanya betrayal. Betrayal. He was betrayed by the brothers. Dia harus bunuh. Kemudian dia bunuh singa, afraid of the future. Kalau aku di sumur, aku mati, aku gak punya future. Kemudian dia dijual oleh saudaranya ke Mesir. Afraid of the future. Karena dia gak punya pengalaman di sana. Sampai akhirnya dari situ dia masuk ke penjara. Another betrayal. Di penjara dia dilupakan, forgotten. Gak punya banyak kesempatan. Dia kalahkan itu singa semuanya. Sampai akhirnya setelah dia melewati proses itu, Tuhan yang lihat, Tuhan angkat dia. Naik ke tahta. Kalau kita lihat Tuhan Yesus juga,
Tuhan Yesus itu sebelum dia mulai pelayanan, Tuhan Yesus berhadapan dengan singa juga. Di mana? Di padang gurun. 40 hari dia berpuasa. Dia berhadapan dengan iblis, one on one yang mencobai dia. Dan Tuhan Yesus menang. Ketika Tuhan Yesus menang, dia memulai pelayanannya. Lubang itu bukan tempat di mana kita akan kehilangan masa depan. Sama seperti mereka semuanya. Tapi itu tempat di mana kita dibentuk, kita dipersiapkan. Nah, Tuhan sedang mempersiapkan kalian. Ya, God is preparing all of you. Mungkin kalian sering ditegur sama orang tua. Jangan lihat itu sebagai sesuatu yang menyebalkan. Jangan lihat itu sebagai sesuatu yang, ngapain sih harus ngomong-ngomong ini terus. Lihat bahwa mereka itu care sama kalian. Kalian sedang dipersiapkan. Kalian sedang dipersiapkan. Kalau ada orang yang menegur, mengingatkan, dia teman atau musuh? Hah? Teman atau musuh? Kalau ada orang ngingetin kalian, dia teman atau musuh? Teman ya, yakin? Kalau kalian lagi bawa motor atau naik sepeda, terus kalian ngobrol atau kalian bikin sesuatu dan kalian mau masuk jurang atau nabrak sesuatu, kalian expect orang ingetin nggak? Enggak, masuk jurang aja. Kalian harus ingat, kalau orang mengingatkan kita, termasuk orang tua atau teman kita mengingatkan kita, mereka itu care kepada kita. Kalau orang nggak care sama kita, mau masuk jurang, mau nabrak pohon, mau biarin aja. Mau jatuh, mau di apa. Kalau orang nggak peduli, ya biarin. Karena itu bukan urusannya. Tapi kalau ada orang yang bukan urusannya, dia masih rela nyamperin, hati-hati dan sebagainya. Karena mereka care. Kalau mereka nggak care, mau ngapain, mau kemana, they don't care. Ya, jadi kalau ada orang ngingetin kita, kalian mesti ingat mereka itu teman. Memang kadang kok ini sirik banget sih atau kok ikut-ikut banget sih. Tapi kalian harus berusaha untuk mendengar. Bisa jadi apa yang dikatakan itu sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, yang bermanfaat buat kita. Sedang menyelamatkan kita. Ya. Benaya itu punya mental yang sama dengan mereka. Benaya lihat singa masuk sumur, dia lompat. Kenapa sih Benaya lompat? Ada yang tahu nggak? Kenapa singanya masuk sumur kok Benaya nekat? Lompat masuk ke dalam. Itu kan tindakan yang paling gila banget. Kenapa? Hah? Biar selesai. Wah, tapi resikonya waduh luar biasa, bahaya banget. Dia bisa aja ngomong gini, aku ketemu sama singa, singanya aku gertak gini, langsung mundur masuk sumur. Udah hebat banget ceritanya, tapi dia enggak, dia turun. Kenapa? Ada alasannya. Karena di Timur Tengah itu air sulit. Air sangat sulit. Dan dia tahu singa masuk dalam sumur, sumur ini akan menghidupi banyak orang, ratusan orang di sekitar situ. Nah kalau selama singanya ada di situ, mereka nggak akan dapat air. Karena orang akan ketakutan. Itu yang membuat Benaya lompat masuk. Untuk membunuh singa. Jadi Benaya lompat masuk bukan nekat atau bukan show off. Tapi dia lompat karena dia memikirkan banyak orang yang butuh air. Ini yang membuat Benaya itu sangat hebat. Keberaniannya bukan demi dirinya, bukan demi namanya, bukan dia viral, bukan supaya dia viral atau supaya dia keren. Tapi keberaniannya itu untuk banyak orang lain. Ini ya, let me tell you ya, kalian kan masih teenagers, I have my teenagers also. Let me tell you one thing from the parents' point of view. Kalau kalian berhasil dalam hidup kalian, di sekolah atau di pekerjaan di kemudian hari, kira-kira orang tua kalian akan sedih, marah, atau seperti apa kira-kira? Bangga.
orang tua kalian akan jadi orang yang paling bangga kalau itu terjadi. Mereka akan berdoa supaya kalian itu lebih sukses, lebih hebat dari orang tua. Pasti. I wish Cliff is going to be 10,000 times better than me. That's my wish, my prayer. And when he achieved that, I'm the proud parent. Tetapi kalau kalian sakit, kalian gagal, kalian salah jalan, orang tua itu orang yang paling hancur hatinya. Paling hancur hatinya. Let me tell you that. Paling hancur. Itu sebabnya ketika kalian belajar menjadi benayah, mengambil keputusan untuk melakukan yang benar, berani menghadapi setiap singa, ketakutan dan tantangan yang kalian hadapi, kalian jangan berpikir untuk diri sendiri. You are doing great things for a lot of people around you. You are doing great things for your family, your parents. Oke? Ya? Nah, yang terakhir ya. Identitasmu itu enggak ditentukan oleh apa yang ada di sekelilingmu. Jabatan, status, followers, nilai di sekolah, itu tidak menentukan identitasmu. Itu dibentuk oleh keputusan yang kita buat di dalam lubang. Jadi identitas kita itu ditentukan dari apa yang kita putuskan ketika kita ada di dalam lubang berhadapan dengan singa. Nah, pagi hari ini sumur apa yang sedang kita hindari? Apa? Atau singa apa yang sedang kalian hindari? Mungkin satu subjek pelajaran di sekolah yang kalian sangat benci banget. Entah itu gurunya, entah itu pelajarannya yang kalian hindari dan kalian gak mau belajar. Itu mungkin sesuatu yang harus kalian lawan. Mungkin ada skill yang kalian harus kembangkan tapi rasanya aduh aku males banget. Terlalu sulit, terlalu berat. Tapi ini sesuatu yang kalian harus kejar. Kemudian yang kedua, coba kalian pikirkan siapa yang kira-kira akan dipengaruhi ketika kalian mengambil keputusan itu. Ketika kalian belajar dengan baik, ketika kalian melakukan keberanian seperti benayah menghadapi setiap tantangan kalian, kira-kira orang-orang siapa yang akan dipengaruhi? Yang pasti orang tua kalian akan sangat terpengaruh. Mereka akan sangat bangga banget, akan sangat happy banget. Selain diri kita juga sendiri akan mengalaminya. Kemudian yang ketiga ini penting, siapa kira-kira teman yang akan mendukungmu untuk mengambil keputusan seperti benayah? Orang yang akan, ayo kita lompat ke dalam lubang, kita hadapi singa itu bareng-bareng. Orang yang mengerti bahwa keputusan itu perlu. Nah kalau kalian punya teman seperti itu, kalian harus pertahankan. Jangan teman yang ngajarin hedon, ngajarin hal-hal yang gak baik. Gak perlu kalian teman-teman yang seperti itu. Kalian perlu teman yang bisa mengerti bahwa mengambil keputusan yang benar seperti benayah, menemani kita di dalam lubang menghadapi singa bersama-sama. That's the friends that you want. Oke? Ada pertanyaan mungkin? Anything? Ada pertanyaan? Pemain musik bisa persiapkan diri. New, you got questions? Are you ready to be benayah? Very nice, very nice. Oke. Oke, kita nyanyikan satu pujian ya. Haleluya, haleluya. Here I am to worship. Okay. Here I am to bow down. Coba kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan sejenak. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship.
never know how much it costs to see my sin upon that cross. I'll never know how much it costs to see my sin upon that cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Kita tundukkan kepala sejenak ya. Tuhan punya rencana indah dalam kehidupan kalian. Dan untuk menghadapi dan menyelesaikan rencana Tuhan itu akan ada banyak tantangan sekali yang akan kalian hadapi. Nah, tantangan itu bagaikan singa di hadapan seorang Benaya. Ketika Benaya lari dari singa tersebut, berusaha menyelamatkan diri, maka kita tidak akan kenal yang namanya Benaya. Tetapi kenapa kita kenal Benaya dan kita membicarakannya pagi hari ini? Karena satu keputusan berani untuk berdiri menghadapi singa dan turun ke dalam lubang ketika singa itu masuk ke dalamnya. Itulah yang membedakan seorang yang akan berhasil bersama dengan Tuhan dan anak Tuhan yang biasa-biasa saja. Dan itu keputusan kalian. Kalau kalian tidak berani menghadapi ketakutanmu, nggak berani menghadapi kelemahanmu, hari ini mungkin ada di antara kalian yang sedang bergumul dengan kecanduan. Banyak hal, kecanduan gadgets, kecanduan hal-hal yang nggak baik, games. Dan kalian tahu kalau kalian seperti ini terus, kalian nggak akan jadi apa-apa. Itu seperti singa di hadapan kalian. Kalian mulai berani melawan orang tua. Kalian gak respect kepada orang lain. Itu singa yang kalian harus kalahkan. Karena kalau kalian gak belajar respect kepada orang tua, gak belajar respect kepada orang lain, kalian gak akan berhasil dalam hidupmu. I guarantee that. Karena Alkitab mengatakannya. Hormati orang tuamu, maka panjang umur dan berbahagia hidupmu. Successful. Dan kalian harus kalahkan itu. Apalagi kalau kalian berpikir, kalian gak butuh firman Tuhan. Wah, kalian dikatakan, Alkitab mengatakan bahwa firman Tuhan itulah tuntunan kehidupan. Itu yang kita butuhkan. Kita butuh Tuhan. Benaya gak akan bisa menang lawan singa tanpa Tuhan. Dan kalian juga gak akan bisa kalau kalian gak berjalan bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya kalian harus berjalan bersama dengan Tuhan. Hari ini siapa yang merasa bahwa Tuhan beri aku kekuatan dan keberanian untuk aku menghadapi ketakutanku dan kelemahanku. Aku mau menjadi anak Tuhan yang mengambil keputusan untuk berani. Karena aku tahu bersama dengan Tuhan aku pasti bisa. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu kalau kalian seperti itu. I'm gonna pray for you. Tuhan, kau lihat tangan-tangan yang terangkat. Tangan-tangan yang mengakui bahwa kami butuh Tuhan. Kami mau belajar jadi benaya-benaya di masa ini. Supaya kami boleh menghadapi setiap tantangan, setiap singa. Bahkan turun ke dalam lubang. Ketika kami harus membunuh singa itu. Karena kami tahu bahwa setiap keputusan yang kami ambil, itu akan menentukan masa depan kami. Kami akan jadi anak-anak Tuhan yang berhasil. Anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan. Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ketika kami berhasil untuk mengalahkannya. Kami gak perlu cari teman-teman yang bisa mengangkat hidup kami. Kami gak perlu berusaha untuk FOMO. Kami gak berusaha untuk pansos. Kami gak berusaha untuk jadi viral.
tetapi kami mau berjuang seorang diri bersama dengan Tuhan. Sama seperti Yakub, sama seperti Yusuf, sama seperti Benaya, sama seperti Tuhan Yesus. Kami mau berurusan dengan ketakutan dan keraguan kami, dengan kelemahan kami bersama dengan Tuhan di tempat yang tersembunyi. Karena dari situlah Tuhan akan angkat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Kiranya Tuhan memberkati kami semuanya untuk kami boleh memberkati pekerjaan Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Sehingga lewat apa yang kami berikan ini, pekerjaan Tuhan dikembangkan dan diperluas di tempat ini. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor Edi untuk firman Tuhannya. Sebelum kita berikan persembahan, yuk teman-teman kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Oh udah berdoa, oke, sorry. Oke, persembahan dapat diberikan dengan dua cara, gimana Sean? Ada QRIS sama kantong yang diedarkan. Silakan memberi, Tuhan Yesus memberkati. Udah ya, aku gak Oke, pengumuman untuk minggu depan. Apa ini? Tunas remaja di tempat yang sama jam 9 dan dibawakan oleh Kodoni. Next, Youth dan Pro X tanggal 20 Juni. Kodoni lagi. Jam 5 sore. Dibawain sama Kodoni lagi. Di tempat yang sama. Next. Ada lagi tidak? Gak ada. Habis, sudah. Oh bagus. Oke. Apakah sudah selesai? Oh sudah. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita mau akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sekali lagi katakan, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang diberkati Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu di tempat ini sungguh-sungguh memberkati dan mengubahkan kehidupan kami. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan itu berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang sudah disampaikan itu tertanam dalam hati dan pikiran kami. Roh Kudus terus berbicara kepada kami, membawa kami setiap anak-anak tunas remaja untuk berjalan di dalam Tuhan bersama dengan Tuhan. Saat ini kita angkat kedua tangan kita, teman-teman semuanya. Kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa di surga, kasih karunia pengampunan dosa dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Setiap kita yang menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.